kita akan mempelajari atau kuliah mengenai manakib singkat dari baginda kita Rasulullah SAW. Yang artinya manakib itu sama aja riwayat hidup atau biografi, supaya kita mengenal lawan Rasulullah. Jadi adalah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal dari rahim ibu beliau Aminah. Ayah beliau adalah Abdullah, yang mana ayah beliau ini sudah wafat sebelum beliau dilahirkan. Artinya bahwa baginda kita Rasulullah SAW itu terlahir dalam keadaan yatim. Oleh karena itu mulai lagi halusnya Rasulullah sudah dididik dengan kehidupan tidak ada orang tua dalam keadaan yatim. Makanya Rasulullah itu dekat dengan orang-orang dan anak-anak yatim. Nah itu ya Rasulullah, apabila orang di dalam rumah itu yang memuliakan anak yatim, maka dia akan bersamaku di surga. Nah, ya Rasul yang kayak ini di surga. Artinya para apabila seseorang yang senang akan sesuatu, maka dia akan sering melakukannya. Demikian pula dengan makanan dan minuman, maka akan sering pula dia memakan akan makanan tersebut atau meminum minuman tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau itu suka bersiwak. Nah, jadi yang suka lawan Rasulullah, lawan mencontoh, maka kita perlu tahu apa yang disuka atau disenangi oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana di antara buah yang beliau suka, Rasulullah itu suka kurma. Nah itu suka buah kurma. Yalah bulan puasa atau makanya bulan puasa buka puasa kurma dulu. Bilangan ganjil yalah sebiji, misalnya kan 3 biji, yalah 5 biji, sekiloan misalnya bilang terlalu makan kurma sekiloan kan bisa makanan lagi ngarannya tuh di kurma. Kemudian Rasulullah suka buah anggur, kemudian buah semangka dan buah timun. Kemudian makanan atau minuman yang beliau suka yaitu keju, kemudian madu lah, madu, minuman madu yalah ang bibinian kira ketujuh di madu. Ya Rasulullah suka minum madu. Padahal adalah karena lelakian masuk surga Allah menyiapkan kena bidadari. Jadi ang bibinian di dunia kada siap jadi belajar di dunia ya lah, kada cemburu terus. Jadi minum madu cemburu terus ribuan kena dia berlakian masuk surga ya lah. Jadi kena bidadarinya banyak benar kan. Kita kawan nasib ya lah, nasib bibinian di madu kan di sana. Kemudian Rasulullah suka kambing pada bagian bahu atau belikatnya. Kemudian Rasulullah suka makan roti yang dari gandum yang kasar. Kemudian suka minum susu Rasulullah. Kemudian pakaian yang disuka Rasulullah itu adalah baju gamis, jubah dengan corak warna putih dan warna hijau. Nah itu pakaian menurut mutabaah Rasulullah, suka memakai baju gamis, baju jubah ya kala. Jangan disambati di kampung ya kah. Orang berbaju gamis, berbaju koko, baju muslim disambati. Kehandakan di kia ustad ya orang kan ikan tahu keisi hati orang tuh memakai baju gamis ya kala, bejubah kasap kayak kami no mesti madahakan nya kehandakan jadi ustad. Bisa juga bang bujur ya kala. Ang bujur ngane gibah, kada bujur memfitnah karena jangan terlalu mengurusi orang. Orang berpakaian, berbaju gamis, orang mutabaah mengumpati Rasulullah, disambati bini seorang doli hati keluar rumah nang kayak Tarsan. Tahu kalau Tarsan, you can see kelihatan ketiak kan bangga himong lelakian nang kayak itulah. Orang harusnya bini seorang digaduhi, ditagur bini seorang bertanggung jawab.
jangan mau urusi orang mau baju muslim disambati bini seorang kayak Tarsan kan disambat ada di kan ditagur menyeret tolong menyeret laki ke neraka nang itu bini nang itu. Jadi Rasulullah tuh suka baju gamis dan jubah yang warna putih hijau. Walaupun pakaian lain suka juga, cuma terjarang. Cuma tetap Rasulullah kadang pakai pakaian warna biru, coklat, ya kan? Kadang merah, ya kan? Itu. Kemudian adalah fisik dari Rasulullah supaya kenal nih Rasulullah, ya kan? Saya mengenal. Jangan kada kenalan Rasulullah supaya kan paling ada di mimpi kah karena berdapat gitu nah ya kan bisa ya lah bisa di mimpi bisa berhadapan Allah berkehendak ya lah apa ya man yaktubu ya salahu ya qadatan wa manama sallu alaihi wasallimu taslima ya kan dia bisa ya kejahatan bisa menampak bisa di dalam mimpi. Jadi pinandui Rasulullah itu perawakan fisik itu sedang, kulit beliau itu putih kemerahan, mata beliau itu seperti bercelak. Jadi mulai terlahir Rasulullah itu sudah nangkaya bercelak. Alis beliau itu menghalus panjang, gigi beliau itu ramping. Kening beliau luas, persendian tangan beliau dan bahu beliau tuh besar, jadi kokoh. Bahu dan persendian tangan Rasulullah tuh kokoh, besar. Kemudian di antara bahu beliau ada tanda nubuwah nang kaya apa? Nang kaya hintalu burung dara, hintalu burung merpati. Tanda nubuwah, tanda kenabian ya. Kemudian tubuh Rasulullah itu wangi, ya lah, tubuh Rasulullah itu wangi. Makanya Rasulullah ini ketujuan kekanakan deh. Rasulullah itu namun ada menjapai mau usap kepala kekanakan ketahuan kekawanannya. Kenapa berikit harumnya di kepala kekanakan yang dijapai Rasulullah tadi. Wa min nasriti bihi ta'taratil turuqi wal manazil wa bi'arfi dzikri tatayyabatil majalis wal mahafil. Rasulullah kan ya kalau wangi apa di tempat meninggalkan tempatnya itu tertinggal bau harumnya. Kemudian adalah wajah Rasulullah itu cemerlang, rambut beliau hitam, nah kada pirang kada ya kalau apalagi abang-abang. Makanya wah ini rasa aneh dia bujuran tuh aneh. Amun bahari aku tahunya rambut tuh dua aja, amun kada hirang putih, amun hirang masih anom ya kalau putih tuh ha. Oh ini nak anom banyak juga putih makanan kah kira-kira ya kalau lalu rastong lawan dahulu amun tuh ha putih rambut nak anom hirang. Wah ini aku melihat lain-lain, ada hijau nang kayak burung merak nang kayak megaloman rambut. Wah ini lain-lain han zaman wah ini dah. Jadi Rasulullah itu rambut beliau itu hitam, hidung beliau seperti huruf alif, mulut beliau seperti huruf mim ya mim. Nah, kening beliau seperti huruf nun terbalik. Nah itu Rasulullah ini ya kalau Rasulullah Fajriyul jabani layliyud dawaib alifil amfi. Hidung beliau seperti huruf alif, artinya mancung, kadang kayak hidung jambu atau belarak bawahnya itu kan hidung jambu. Mim alfa, mulut beliau seperti huruf mim. Nun al hajib, nun apa kening beliau seperti huruf nun terbalik. Nah itu kenapa supaya pinando lawan Rasulullah, supaya pinando umur tuh ini kan berapa sudah umur ikam pernah kan sudah mendapat lawan Rasulullah, kada pernah dimimpi bertamu lawan Rasulullah, himong aja masih begaganangan juga kalau bilang pinando lawan Rasulullahnya. Abu Jahal di mimpi mendapat lawan Rasulullah bila bang kada ada cinta lagi lawan Rasulullah. Amun sahabat ya kam kayak apa Bilal bin Rabah, Rasulullah wafat, Bilal nah pindah ke Syria. Jadi Abu Bakar ya Bilal tetap yang di sini aja.
tetap berdiam di Madinah, tetap menjadi Bilal apa Abu Bakar, wahai Khalifah Abu Bakar, amun misalnya masalah balas budi aku bersedia. Cuma kada sangkut paut dengan balas budi, karena Bilal ini pernah dimerdekakan waktu jadi budak ditebus oleh Abu Bakar. Jadi masalah balas budi itu Bilal bersedia. Cuma karena Allah lillahi ta'ala izinakan. Jadi jangan berpaksaan lah ketujuh memaksakan kehendak seorang ke orang. Mentang-mentang seorang bos, pimpinan, ya kah? Dangsa anak tuha, lalu di bawah harus menurut, apalagi dangsa anak anum, memaksa anak tuha kurang ajar, walat kiranya. Jadi jangan memaksakan kehendak. Jadi dia Abu Bakar, namun kayak itu ulun menghormati lillahi ta'ala, silakan aja Bilal pindah. Kenapa jadi pindah Bilal dari Madinah? Kada tahan lagi semenjak wafatnya Rasulullah. Pindah Bilal ini perjalanan jauh ke Syria. Setelah sekian tahun lamanya, lalu Bilal ini termimpi didatangi Rasulullah. Dalam mimpi itu Rasulullah, ya Bilal, ya Allah, wa mahazal, siapa ya bil wahai Bilal, kenapa ikam sampai nang kaya ini nih? Ya Rasulullah, kenapa ikam kada mau lagi menjenguk aku? Begitu kerasnya hati ikam mendengar nang kaya itu. Bilal ini menangis, bangun, langsung siap-siap perjalanan dari Syria menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, Bilal langsung menuju kepada makam Rasulullah. Dan di makam Rasulullah itu ada dua orang yang dulunya anak-anak sudah beranjak remaja, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Yaitu berdua anak remaja ini adalah cucu daripada baginda kita Rasulullah, dengan ditemani oleh sahabat beliau Umar bin Khattab. Artinya apa? Sudah pergantian khalifah. Abu Bakar Siddiq sudah wafat, lalu berganti khalifah berikutnya Umar bin Khattab. Kemudian Bilal ziarah ke makam Rasulullah. Jadi memadahkan tuh ziarah itu sirik, tepadahkan sahabat Rasulullah Umar bin Khattab waktu ziarah, Bilal ziarah, cucu baginda kita juga ziarah. Gara-gara sekolah ketinggian lalu sirik ziarah. Jadi makam kuitan orang tua, ya lah kata ziarahi lagi. Bahari ziarah aja besok sekolah ketinggian. Lalu padahal sirik kaganangan sama orang tua, lalu ziarah lihati tagah aja orang ngamuntai. Ih, lu ngumpet tagah sudah aja orang ngamuntai. Sahabat mencari nisan nggak dapat, pas ada tunggul lah, ya sudah mau baca yasin, betahlil, talawasan kada diziarahi. Sudah tuntung bukai, saya batu nisan terjarahi patok tanah kan gara-gara lawas kada bano tagah juga ngamuntai. Yang tegah sudah ngumpet di tegah juga ngamuntai. Nah jadi situ ziarah. Setelah Bilal melepas kerinduan, dialah ziarah di makam Rasulullah, lalu Umar bin Khattab meminta, wahai Bilal, kembalilah di Madinah, muadzin, jadi muadzin lagi, sudah pergantian khalifah di Bilal. Kada tetap ulun tetap kada tahan lagi di sini. Semenjak wafatnya Rasulullah cukup ulun jadi Bilal atau jadi muadzinnya Rasulullah. Lalu remaja yang beranjak dewasa ini yang meminta, wahai paman Bilal, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, tolong pian ajan ini ulun meminta atas nama kai ulun. Bilal kada kau menolak lagi, karena yang meminta adalah cucu Rasulullah. Lihat dari pusat ke atas Sayyidina Hasan nih, pas benar Rasulullah. Lihat pusat ke bawah Sayyidina Husain nih, nah adeng pas benar Rasulullah. Jadi Sayyidina Hasan itu mirip Rasulullah pusat ke atas, Sayyidina Husain pusat ke bawah, mirip Rasulullah. Jadi Bilal pas melihat Sayyidina Hasan menangis. Bilal keingatan kawan kainya. Lihat melerek ke sebelah Sayyidina Husain menangis pulang. Bilal keingatan nih pusat ke bawah nang kaya kainya, menangis Bilal kada kau menolak. Itu tuh Bilal. Makanya nih amun habaib kan banyak Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan terjarang. Amun yang dari zuriat Sayyidina Hasan ada bang wajah Rasulullah. Ya lah. Al Hasan tsummal Husain tsummal Husain lin nabi qurratul ain
qurratul ain nuruhum kal kaukabin jaddum sallallahu alaihi. Jadi Sayyidina Hasan pusat ke atas, Sayyidina Husain pusat ke bawah. Lalu Bilal bersedia mau memandangkan azan ke Masjid Nabawi ke Madinah. Pas masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, langsung terperanjat suara yang hilang semenjak Rasulullah wafat. Suara itu terpenari azan. Akhirnya toko-toko tutup, semua kegiatan stop, semuanya mendengar. Keingatan orang dengan Rasulullah mendengar azan yang dikumandangkan Bilal. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai bibinian yang dipingit yaitu hendak keluar karena suara yang dirindukan tadi. Akhirnya berkumpul orang ke Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasa tercekak tenggorokan Bilal. Karena apa? Apabila biasa disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad biasa sudah di mihrab. Ini begitu Bilal melerek, Rasulullahnya sudah kededa lagi. Bayangkan, rasa tercekak tenggorokan Bilal, dan Bilal pingsan pada saat itu. Umar bin Khattab berteriak Allahu Akbar, jamaah lain pun teriak Allahu Akbar. Lalu mereka mendekat mendatangi Bilal. Kemudian Bilal siuman, diulang lagi azannya. Mulai Allahu Akbar sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tercekak lagi tenggorokan Bilal, pingsan lagi Bilal. Karena apa? Mata terlirik yang mana biasa Bilal memandangkan, bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Biasanya Nabi Muhammadnya ada di mihrab. Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi. Itulah Bilal, makanya kada sanggup lagi berada di Madinah, kada sanggup lagi untuk memandangkan azan, minta izin pindah ke Syria tadi. Lalu diulang lagi setelah siuman azan yang ketiga kali sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali lagi Bilal tercekak tenggorokan, pingsan. Sahabat-sahabat berteriak Allahu Akbar. Kemudian mendekatlah sahabat-sahabat dan dipegang denyut nadi Bilal. Ternyata Bilal sudah wafat. Bilal wafat dalam keadaan mahabbah yang besar kepada baginda kita Rasulullah. Almar'u ma'aman ahad. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Begitulah kalau kita tuh mengetahui bagaimana Rasulullah tidak mungkin dalam sampai saat ini kada pernah bermimpi, kada pernah mendapat Rasulullah masih tenang-tenang, pasti akan sedih orang tersebut. Bilal wafat, itulah azan yang pertama kali sekaligus terakhir kali yang dikumandangkan Bilal setelah wafatnya Rasulullah. Dan Bilal azannya tidak sempurna terakhir. Karena apa? Bilal wafat dalam keadaan mahabbah sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal wafat dalam keadaan cinta yang besar kepada Rasulullah. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Dan adalah baginda kita Rasulullah itu wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Artinya bahwa Rasulullah itu lahir dan wafat dalam tanggal yang sama. Dan dimakamkan di Madinah. Mudah-mudahan kita kada seberataan kawa ziarah ke makam Rasulullah. Allahumma arina wajha sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahiyatan wa salama. Allahumma arina wajha sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya qablal maut ya nuran nur ya mudabbiral umur baligh anna habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
tahiyatan wa salama. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram bi ahsanil hal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.